Wasallam. Ini depan di depan ya ada menara hijau sebelah kanan. Perhatikan sebelah kanan. Masjid Bilal ya seorang budak Ibu ya, beliau ini seorang budak Ibu sebelah kanan kita ini. Namun beliau ini hatinya bersih. Ya, kenapa? Karena beliau Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau ini tidak pernah lepas dari wudhu sehari-harinya. Ya, maka dari itu ibu-ibu perlu kita untuk bercontoh para sahabat ini, termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah ini. Kenapa? Beliau tidak pernah lepas dari wudhu. Sehingga pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah ini mendengar suara terapah Sayyidina Bilal bin Rabah di sana. Ya, sehingga Rasulullah ini memujanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah ini. Wahai Sayyidina Bilal, setelah turun dari Rasulullah langsung mengabari ke Sayyidina Bilal. Baik, kita potong dulu. Sebelah kiri adalah perkampungan makam Baqi. Di situ ribuan sahabat yang hafal Quran. Baqi di sebelah kiri, perhatikan. Itu adalah pemakaman Baqi, termasuk para sahabat, ribuan sahabat, Sayyidina Utsman bin Affan, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ semua. Ya, perhatikan di situ. Dan juga Bapak Ibu Rahman di situ dekat sekali sehingga Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sering menziarahi pemakaman Baqi. Ya, sering mendatangi pemakaman Baqi. Pada saat itu Rasulullah ini ya Siti Aisyah radhiyallahu anha dicurigai. Kenapa? Kita potong dulu. Sebelah kanan ini masjid ibadah. Sebelah kanan saya sebelah kanan masjid ibadah itu merupakan masjid yang mabrur, yang termasyhur, yakni istajib doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu masjid ibadah ini ya Rasulullah pernah berdoa 2 rakaat di sana, lalu kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang 2 dikabulkan, yang terakhir ditolak. Kenapa? Yang pertama doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya dijauhkan dari korban pelapa. Allah mengabulkan. Lalu kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya dijauhkan dari korban banjir seperti kaum Nuh. Allah juga mengabulkannya. Nah, ini yang terakhir, yang ketiganya, yang 3 ini Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Kenapa? Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya dijauhkan dari perselisihan pendapat. Nah, sampai saat ini banyak termasuk di Indonesia yang banyak perselisihan pendapat. Allah apa? Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Permintaan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan karena tadi Sayyidina Bilal dipotong ya. Sayyidina Bilal ini Rasulullah Rahman, seorang bukan Ibu ini hatinya bersih, ya, hatinya sangat bersih sekali. Mungkin masih ganteng kita lah ya. Sayyidina Bilal ini hitam, buat mikro. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan melihat ketampanannya, bukan melihat kecantikannya, namun dilihat isi hatinya. Seperti apa isi hatinya? Kita ambil contoh, kita ziarah datang kota Madinah bukan hanya untuk senang-senang. Kita ambil contoh, kita ambil sejarah daripada perjalanan baginda Rasulullah dengan para sahabatnya yang seperti Sayyidina Bilal ini ya. Sayyidina Bilal ini selama hidupnya
tidak pernah lepas dari wudhu, sehingga Rasulullah mendengar suara terbangnya di surga. Surga ini rindu istaqatil jannah, kata Rasulullah SAW, yang disampaikan kepada Sayyidina Bilal setelah turun dari Isra Mi'raj. Rasulullah SAW memujinya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Bilal, istaqatil jannah, surga ini rindu kepadamu wahai Bilal. Bilal apa yang disampaikan Bilal? Bilal ini langsung menangis, meneteskan air mata, lalu mengulang baginda Rasulullah SAW. Begitulah cintanya kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal bin Rabah ini ketika Rasulullah SAW wafat pada saat itu, Sayyidina Bilal bin Rabah ini tidak bisa di waktu ada, tidak bisa menentukan adanya. Kenapa? Ketika menentukan adanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini Sayyidina Bilal ini terbata-bata, tidak bisa melihat, tidak bisa melanjutkan, ya, tidak bisa melanjutkan dengan berderangan air mata. Perhatikan sekali, belakang kita bertemu dulu itu Gunung Uhud kemarin sudah ziarah. Sayyidina Bilal ini Rasulullah Rahman ketika dia ada pada saat Rasulullah wafat sudah tiada. Sayyidina Bilal ini tidak bisa melanjutkan adanya, terputus pada saat itu ketika menentukan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Teringat baginda Rasulullah SAW. Biasanya ketika di waktu salat, ya, di waktu jam adzan, ya, Sayyidina Bilal ini kalau umpamanya Rasulullah SAW terlambat, Sayyidina Bilal mendatangi baginda Rasulullah. Biasanya bergantian ini waktu. Biasanya kalau Sayyidina Bilal terlambat, Rasulullah menyambangi Sayyidina Bilal. Apa yang dimaksud? Karena takut khawatir lagi sakit di mana ini, kenapa enggak ke masjid. Begitulah baginda Rasulullah dan juga Sayyidina Bilal bin Rabah saling mencintai, ya. Begitupun ketika saat menderaikan air mata tidak bisa melanjutkan adanya, lalu kemudian bertekbir oleh sahabat radhiyallahu anhu. Wahai Bilal, sambil meneteskan semua sahabat pada waktu itu menangis, menetes air mata rindunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ya, pada saat itu semua meneteskan air mata. Sayyidina Bilal ini tidak bisa melanjutkan adanya pada saat itu. Namun setelah selesai, Sayyidina Bilal ini memiliki hijrah keluar dari kota Madinah menuju Abbasiyah, menuju perkampungan negara Abbasiyah. Karena apa? Kalau ada di kota Madinah ini, Sayyidina Bilal tak bisa tidur, lalu teringat baginda Rasulullah harus meneruskan harinya. Saking cintanya sehingga beliau ini memilih itu keluar dari kota Madinah. Bukan berarti tidak mau tinggal di kota Madinah, namun beliau ini tidak, saking rindunya biar cepat sembuh dari saking rindunya, biar bermenutaskan untuk tidak terus menerus, ya, sehingga untuk mencari ketenangan, ya. Akhirnya beliau ini memutuskan untuk meninggalkan kota Madinah dengan keluarganya di sana di Abbasiyah. Baik, Rahman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Nah, pada saat itu Sayyidina Bilal sudah beberapa tahun kemudian, ya, lalu kemudian didatangi mimpi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya, ya Bilal, kenapa engkau tidak mendatangi ke kuburanku? Kenapa? Apakah kamu sudah tidak cinta kepadaku? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Sayyidina Bilal ini dalam mimpinya terbangun dan terberangkat dari tidurnya untuk memutuskan berangkat langsung ke kota Madinah. Namun beliau
ini Sayyidina Bilal ini langsung mengambil ontanya, berpamitan pada keluarganya, langsung memutuskan menuju kota Madinah. Ini dalam perjalanannya, dalam perjalanan Sayyidina Bilal bin Rabah ini meneteskan air mata. Saya terbayang-bayang wajah Rasulullah SAW dalam perjalanannya. Ketika sampai gunung tersebut, ya ketika bersama Rasulullah, teringat baginda Rasulullah, saking menjadi intinya kepada Rasulullah SAW. Setelah sampai di kota Madinah, Sayyidina Bilal ini Rasulullah maka disuruh oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menadin kota Masjid Nabawi ini untuk bisa mengadil kembali nama apa yang dijawab oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal bin Rabah ini menjawabnya, tidak wahai sahabat Sayyidina Abu Bakar. Kenapa kata Abu Bakar? Karena teringat baginda Rasulullah SAW, teringat Rasulullah saya tidak bisa melanjutkan adat kembali, meneteskan air mata sejadi-jadinya semuanya para sahabat dan juga begitu pun Sayyidina Bilal. Akhirnya datanglah kedua anak kecil, yaitu cucu baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Beliau memeluknya Sayyidina Bilal bin Rabah, teman, maukah ngomong untuk melatih kami? Kata Sayyidina Hasan dan Sayyidina kecil. Lalu kemudian Sayyidina Bilal ini menatapnya. Sayyidina Hasan dan Husain ini radhiyallahu anhu, maka menangislah. Karena apa? Di cucu tersebut Sayyidina Hasan ini mirip dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dipeluknya semuanya, dua-duanya dipeluk oleh Sayyidina Bilal bin Rabah ini. Lalu kemudian Sayyidina Bilal ini melanjutkan untuk bisa ada di Masjid Nabawi kembali, dan kemudian menunjukkan azan kembali. Semua pertokohan kota Madinah ini mendatangi. Apakah Rasulullah SAW bangkit lagi, hidup kembali? Sayyidina Bilal menentukan keadaan kembali di kota Madinah, sehingga pertokohan kota Madinah kaum muslimin datang berbondong-bondong menuju ke Masjid Nabawi. Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali atau hidup kembali? Maka apa yang terjadi? Bila sudah melantunkan kata tersebut, semua kaum muslimin dan sahabatnya semuanya yang ada di kota Madinah menangis dan ingat baginda Rasulullah SAW. Begitulah cintanya para sahabat Rasulullah, tentunya sangat cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Begitu juga baginda Rasulullah, begitu cintanya, sangat cintanya kepada para sahabatnya, begitu juga kepada umatnya. Maka dari itu Rasulullah Rahman, sisipkanlah dalam hati kita, kerinduan kita membaca selawat, setidaknya baca selawat tiap hari, ya, berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Maka itu Rasulullah Rahman, karena beliaulah yang bisa menyelamatkan kelak nanti di hari kiamat. Baik, jemaah Rasulullah Rahman, insyaallah berbakat pada Allah. Perjalanan ini sampai menuju ke kota apa namanya, kota Madinah juga ya, Jabal Mahmud, insyaallah Jabal Mahmud, atau dikatakan Jabal Baytullah ya, Gunung Putih. Ini insyaallah di sana Jabal Mahmud ada masjid di bawah di sana. Jadi bus ini meskipun tidak digas, itu jalan sendiri. Nah, jalan sendiri di Jabal Mahmud. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, karena ini sudah meninggalkan kota Madinah, kota haram Madinah. Mari kita membaca doa untuk keluar haram Madinah. Mudah-mudahan kita dapat kembali lagi dengan ziarah lagi kembali kepada baginda Rasulullah SAW. Mari kita membaca doa keluar kota Madinah. Mudah-mudahan kita dapat ziarah kembali lagi. Dalam doa ini artinya beri keselamatan dalam perjalanannya dan dapat bisa kembali lagi dalam doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waj'alhu
Ada sebuah riwayat yang saya teringat riwayat yang berubah. Pada waktu itu baginda Rasulullah SAW duduk di masjid bersama para sahabatnya. Ini perlu diperhatikan dan juga diambil hikmahnya, pelajaran bagi kita semua. Begitu pada saat itu baginda Rasulullah SAW duduk dengan para sahabatnya di masjid, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, sebentar lagi ada seorang laki-laki yang akan surga. Ada seorang laki-laki yang ahli surga. Nanti ada seorang laki-laki yang ahli surga masuk masjid. Kata baginda Rasulullah. Ini kalau ujiannya baginda Rasulullah ini tidak bisa dikejar. Ada ini karena kemudian sahabat ini menolak kebenaran. Siapa golongan mereka? Siapa golongan tersebut? Tapi pada saat itu pada ujiannya datanglah seorang laki-laki yang sangat sederhana, sangat sederhana. Datanglah dia. Mengatakan orang tersebut ahli surga, maka diikuti dari belakang. Lalu ada sesuatu di rumahnya. Lalu kemudian Sayyidina Umar mengetuk pintunya, lalu bilang salam, dijawab, dia dibuka, lalu dipersilahkan duduk. Ada apa gerangan datang di sini, perlu apa? Kata seorang laki-laki. Lalu kemudian sahabat Rasulullah merangkul Khattab ini, saya ingin menanyakan sesuatu.
apa yang itu apa yang kau tanyakan tersebut. Lalu kemudian Sayyidina Umar ini bertanya, apa amalan kau dalam sehari-hari sehingga Rasulullah ini mengujimu bisa ahli surga, masuk surga, ahli surga. Dan laki tersebut dikumpulkan. Ya seperti kamu lihat, seperti kamu lihat setiap harinya ya waktu sholat berjemaah dengan Rasulullah, ya datang ke masjid. Ada tamu yang saya hormati, waktu kerja, lalu kemudian tidak pasti kamu punya amalan. Lalu kemudian seorang laki-laki ini tidak menjawabnya. Baiklah kalau kamu tidak menjawabnya, izinkan aku untuk menginap di rumahmu. Lalu laki-laki tersebut, boleh, dengan senang hati kamu boleh menginap di rumahku ini. Lalu kemudian diintip, dilihat tiap harinya selama 3 hari. Selama 3 hari dilihat, diperhatikan. Tapi kelihatannya biasa-biasa saja, tidak begitu banyak sholat tengah malam, banyak zikir, tidak biasa. Waktu sholat berjemaah, waktu ada tamu yang ditemui, waktu kerja. Di akhir 3 hari kemudian, Sayyidina Umar ini menanyakan kembali, wahai fulan, berilah aku jawaban agar aku tidak penasaran. Berilah aku jawaban, aku akan pulang karena aku ditunggu keluargaku di sana. Lalu kemudian dijawab oleh seorang lelaki tersebut, apa jawaban? Yang saya tahu di waktu malam, ya, di waktu malam setelah mau tidur, beliau mengatakan sebelum hatinya bersih, mengingat dosa-dosanya dalam hatinya, mungkin di antara sesama tidak ridho, mungkin punya kesalahan di antara kita, mungkin ada terbesit dalam hati kita bersih, ngomongin orang itu ini, maka dia mengatakan, ya Allah, maafkanlah aku dan orang-orang yang telah menyakiti hatiku, akan aku maafkan. Itu tiap malam yang dilakukan oleh orang tersebut. Tiap malam sebelum hatinya ridha kepada Allah, sebelum hatinya ridha kepada antara sesamanya, beliau tidak bisa tergelak dalam hatinya. Mungkin di hatinya yang menganggap manusia, pasti ada terselipnya dalam hatinya, orang ini begini begitu, ngomongnya enggak baik. Itu termasuk bagian penghalang daripada ibadah kita. Mari kita di hari ini datang dari kota Madinah ini, kita bersihkan dalam hati kita untuk menuju apa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tersebut menjadi ahli surga. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul pentingnya dalam hati kita Rasulullah, ya, sangat penting sekali, ya. Tentunya hati ini sangat bersih, dan juga di akhir nanti ada orang yang bangkrut. Banyak amal yang dimaksud bangkrut itu apa Rasulullah? Banyak amal di dunia, banyak salat, banyak puasa, banyak ibadah, banyak zikir. Namun apa? Dalam hati kita selalu ingin orang, menyakiti orang, merasa terbesit, baik dalam zahir maupun batin. Selalu tiap hari apa yang terjadi setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia kalau sudah habis amalnya, maka terseret ke neraka Jahannam. Billahi min dzalik. Kalau sudah habis amal baiknya, tinggal dosa-dosanya, maka terseretlah ke neraka Jahannam. A'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu Allah Rahman, bersihkan hati kita
kita datang dari kota Madinah, setelah kita menyampaikan salam dan doa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersihkan. Mungkin di antara kita terbesit dalam hati kita, mungkin tidak baik dalam pandangan teman, baik rombongan ini, segi apapun dari pimpinan dari kami, mohon maaf, dimaafkanlah, dimaafkan. Biasa sebagai manusia pasti ada salah. Belum bani Adam khata'in wa khairu khata'in tawwabun. Semua bani Adam ini punya kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan kita bertobat atau diperbaiki. Maka dari itu, mari kita bersih dalam hati kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ini perjalanan dari kota dari Madinah ya, dari hotel kita menuju Jabal Mahmud cukup jauh ya. Cukup jauh sekali. Insyaallah kurang lebih 15 km insyaallah. 15 km. Sebenarnya itu ini yang dinamakan refreshing, jalan-jalan apa namanya, biar pikiran kita tidak jenuh ya. Sebenarnya refreshing itu sunnah juga, daripada sunnah baginda Rasulullah juga. Tapi kalau tiap hari bukan refreshing itu namanya. Ada waktu di saat refreshing sama keluarga, sama anak, sama istri, sama suami, boleh disunahkan untuk mengurungkan keindahan dunia, agar menikmati keindahan dunia. Itu namanya keindahan dunia, kenikmatan dunia, sama keluarga, sama istri, sama anak, sama suami. Itu termasuk bagian sunnah juga ya Allah ya. Itu perlu nanti perhatikan, penting juga ya. Kalau selalu disibukkan dengan pekerjaan, kalau selalu disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting, nah itu sangat merugi segala yang Allah, rugi